Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Puji Tuhan, kita patut bersyukur tentunya kepada Tuhan karena pada kesempatan saat ini kita akan kembali belajar bersama-sama firman Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kita mendengarkan renungan ini, kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan, rema di dalam setiap kehidupan kita. Mari saya mengajak untuk kita semua belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Yohanes 12 ayat 3. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya dan mengikutinya di dalam Alkitab masing-masing. Yohanes 12 ayat 3 firman Tuhan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Puji nama Tuhan. Renungan pada saat ini saya akan berikan tema, berikan yang terbaik. Puji Tuhan. Kalau kita mengobservasi terlebih dahulu, kita akan menemukan beberapa tokoh yang ada di dalam kisah ini. Kita dapat melihat di sana ada Yesus, murid-muridnya, Maria, Marta, juga Lazarus. Kita dapat melihat Yesus dan murid-muridnya pergi ke Betania untuk mengadakan perjamuan untuk Yesus di tempatnya Lazarus, Maria, dan Marta. Peristiwa yang dapat kita lihat adalah Yesus diurapi. Ini adalah suatu bentuk penghiburan kepada Yesus karena sebentar lagi waktunya akan tiba di mana Yesus tidak akan bersama-sama lagi dengan mereka. Karena skenario Allah akan segera terlaksana, yaitu Yesus akan menderita dan akan mati. Peristiwa Yesus diurapi terjadi di Betania. Dan kita melihat ada dua respon yang berbeda dan bertentangan dari dua tokoh juga yang berbeda yang akan kita pelajari bersama-sama. Yaitu tokoh yang pertama adalah Yudas. Kita dapat melihat respon negatif dari Yudas. Ketika Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, maka kita dapat melihat respon dari Yudas yaitu tidak menerimanya karena pikirnya lebih baik dijual untuk menghasilkan uang dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Apakah benar Yudas benar-benar peduli terhadap orang-orang miskin? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat melihat di dalam ayat 6 di sana memberikan penjelasan yang sangat jelas pada kita bahwa Yudas tidak benar-benar peduli kepada orang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri uang kas. Ya, Yudas sebagai bendahara, dia mengambil uang-uang kas yang ada yang dikumpulkan kepadanya. Jadi Yudas tidak benar-benar peduli kepada orang-orang miskin, melainkan ia ingin agar supaya uang-uang yang dijual itu dapat disimpan kepadanya dan ia dapat menggunakan uang kas tersebut. Dan juga Yudas keberatan atas perbuatannya Maria yang boros terhadap uang. Dan Yudas tidak menghargai Yesus, malahan Yudas menentang orang yang menghargai Yesus. Respon dari Yudas ini adalah sangat tidak baik. Ketika di ayat 3 di sana dikatakan sehingga Yudas tidak menerimanya. Yudas memprotesnya, respon yang tidak baik dari Yudas. Sedangkan respon dari Maria yang akan saya bagikan ketika ia melayani Yesus ini sangat bertentangan dengan respon dari si Yudas. Respon dari Maria yaitu bersukacita dan tidak hitung-hitung dari Maria ketika ia melayani Yesus. Kita dapat melihat ketika Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu murni setengah kati yang sangat mahal harganya. Kalau kita menghitung satu kati sama dengan 600 gram atau 6 ons. Kalau setengah kati sama dengan 600 gram atau 6 ons. Jika diperhitungkan liter maka 300 gram sama dengan 600 mili. Jadi setengah kati itu sekitar 1 gelas air mineral. Lalu harga minyak narwastu pada waktu itu sekitar 300 dinar.
dan 1 dinar adalah upah bagi seluruh buruh dalam bekerja sehari. Jadi 1 tahun kerja maka upah bersih 300 dinar. Akan tetapi ada hari-hari di mana Maria tidak bekerja karena hari Sabat tidak boleh bekerja dan mungkin hal-hal lainnya. Jadi Maria menabung 300 dinar untuk membeli minyak narwastu yang murni yang sangat mahal itu. Jadi minyak narwastu yang murni ini adalah hasil kerja keras Maria selama setahun. Puji nama Tuhan, itu sebagian observasi yang dapat saya bagikan dan kita pelajari bersama-sama. Kita masuk pada interpretasi. Apa yang dapat kita pelajari pada satu ayat yang telah kita baca ini di dalam Yohanes 12 ayat 3. Kita dapat melihat bahwa Maria memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang akan kita pelajari dari satu tokoh Alkitab ini, yaitu Maria Magdalena. Kita tidak pelajari tokoh-tokoh lainnya, tetapi kita akan pelajari lebih dalam lagi pada satu tokoh ini, yaitu Maria Magdalena. Apa yang dapat kita pelajari dari Maria? Yang pertama adalah Maria tahu memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita dapat melihat di mana Maria bekerja keras selama setahun dan menabung uangnya agar dapat membeli minyak narwastu murni yang sangat mahal. Itu semua Maria lakukan untuk mengurapi Yesus. Maria tidak setengah-setengah dalam memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, melainkan ia memberikan sepenuhnya untuk Tuhan. Menunjukkan bukti bahwa Maria sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah kita, anak-anak Tuhan, sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Kalau kita sudah memberikan yang terbaik, puji Tuhan. Kalau kita belum memberikan terbaik, mari kita sama-sama mau belajar, mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari Maria? Yang kedua, Maria tahu menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Yesus berkata di ayat 8 bagian terakhir bahwa aku tidak akan selalu ada pada kamu. Menunjukkan bahwa tidak ada lagi kesempatan lain yang baik untuk melayani Yesus yang datang di muka bumi ini. Tapi kita bisa melayani Tuhan sekarang ini dengan berbagai-bagai pelayanan yang ada untuk hormat kemuliaan Tuhan tentunya. Jadi mari menggunakan kesempatan untuk melayani Yesus. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada juga satu lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Benar, hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Seberapa kita yang menggunakan kesempatan untuk melayani Tuhan? Melayani Tuhan bukan berbicara tentang mimbar, bukan hanya melayani di gereja, melainkan banyak bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Mulai dari sekeluarga, mulai dari melayani sebagai pelayan meja, melayani orang lain dan sebagainya. Ada begitu banyak bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari Maria? Yang ketiga, Maria membawa masa depannya di kaki Yesus. Maria meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya yang melambangkan kehormatan seorang perempuan. Dia tidak peduli murid-murid Yesus mau bilang apa. Ia tidak peduli saudara-saudaranya mau bilang apa. Ia tidak peduli orang lain mau bilang apa. Tetapi satu kerinduannya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun dengan rambutnya yang melambangkan kehormatan, dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Maria membawa segalanya di kaki Yesus. Apapun yang menjadi pengharapan kita, apapun yang menjadi cita-cita kita, masa depan kita, kerinduan kita, tentunya kita bawa hanya kepada Tuhan. Bukan kita bawa kepada pengertian kita sendiri, bukan kita bawa kepada dukun-dukun. Tidak, melainkan kita membawa semuanya itu kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Menjadi pertanyaan, mengapa Maria melakukan hal tersebut? Karena Maria mempunyai pengalaman rohani dengan Yesus yang tidak dapat dinilai dengan uang sekalipun. Lukas 10 ayat 42. Di sana Yesus membela Maria. Maria menjadikan hal itu pengalamannya bersama Tuhan sehingga ia dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari Maria ini untuk kita mengaplikasikan, untuk kita menerapkan di dalam
kehidupan kita, supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum itu saya mau katakan bahwa jangan menunggu bahwa Tuhan memberikan dulu yang terbaik baru kita memberikan yang terbaik. Kita belajar untuk memberikan yang terbaik terlebih dahulu untuk Tuhan, agar juga kita diberikan yang terbaik dari Tuhan. Puji nama Tuhan, aplikasi yang pertama kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu punyailah pengalaman bersama Tuhan. Dengan kita mendekat dan melekat kepada Tuhan, maka akan banyak pengalaman yang luar biasa yang akan dapat kita rasakan bersama Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan adalah pengalaman yang terbaik. Maria ketika ada pengalaman yang baik dengan Tuhan, pengalamannya luar biasa kepada Tuhan, sehingga ia dapat memberikan yang terbaik buat Tuhan. Punyailah pengalaman yang baik bersama Tuhan. Dan yang kedua, menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maria menyadari kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga ia dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita pun sadari setiap kebaikan Tuhan, sadari terus pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Satu tanda bukti bahwa kita masih boleh bernafas. Ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kita sadari itu, kita jadikan pengalaman itu bersama Tuhan, agar supaya kita dapat memberikan terus yang terbaik untuk Tuhan. Itu semua hanya untuk guna hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Puji nama Tuhan, kita tiba kepada kesimpulan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dalam melayani, memuji, menyembah, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semua yang kita berikan untuk Tuhan, berilah yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk Tuhan karena tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri dengan doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa, karena kami masih bisa boleh belajar bersama-sama firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kami serap, dapat kami mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Agar supaya dalam kehidupan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu semua demi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk kami melakukan setiap firman. Mampukan kami untuk kami selalu berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan, oleh Engkau keluarga GPD El Shaddai Menggelang beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia, keluarga GPD El Shaddai Menggelang berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di sorga. Dengarkan doa kami Tuhan, kami serahkan doa kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sajalah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.